Oh, kalian sudah datang? Bagus sekali, karena episode 3 ini akan sangat spesial. Tapi tunggu sebentar, sudah klik tombol subscribe belum? Jangan lupa ya. Kalau video ini menarik, klik like, biar algoritma lebih ramah sama channel ini, hehe. Dan kalau mau traktir saya susu untuk terus berkarya, kunjungi Saweria lewat link di deskripsi. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke episode ini. Jangan lupa bawa cemilan ya. Pagi itu terasa berbeda bagi Hope. Udara di sekitarnya hangat, namun ada hawa aneh yang menyelinap. Duduk sendirian di meja bar counter, ia menyendok makanannya tanpa tergesa-gesa, menikmati setiap suap dengan pandangan kosong. Sarapan biasanya menjadi hal biasa bagi orang lain, tapi bagi Hope, pagi ini adalah momen untuk merenung. Sejak tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan sekadar suasana atau dunia, ia beranikan dirinya sendiri. Ketika ia berdiri di depan cermin kamar mandi tadi, sosok yang menatap balik jelas dirinya, tapi berbeda. Rambutnya memanjang begitu saja dalam semalam, seperti pendekar dari legenda Tiongkok. Rambut itu aneh, jatuh lurus hingga punggung, terbelah rapi di tengah dengan dua warna yang mencolok. Hitam pekat di sisi kiri dan perak berkilau di sisi kanan. Di bawah rambut itu, wajahnya seperti selalu adalah wajah Fu. Tapi sesuatu terasa lebih. Alisnya kini lebih tipis. Irislah yang berwarna merah menyala seperti bara api dan bibir berwarna lebih merah. Seperti pewarna alami telah melapisinya semalaman. Kombinasi itu seolah membuatnya terlihat mistis. Seperti bukan manusia biasa. Namun baginya semua itu tak lebih dari gangguan kecil dan ia malas memikirkannya lama-lama. Hampir saja aku tidak mengenalimu, Hope. Suara Leo tiba-tiba memecah keheningan. Hope menoleh dengan malas, mendapati pria parubaya itu menghampirinya dengan senyum kecil, membawa segelas susu di tangannya. Leo menatap Hope dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kekaguman bercampur rasa bingung terlihat jelas di wajahnya. Fisikmu berubah hanya dalam semalam, kecuali wajahmu. Tambah Leo sambil meletakkan gelas susu di depan Hope. Hope hanya mengangkat bahunya, tidak terlalu peduli. Yang penting aku masih tetap laki-laki. Ucapannya terdengar datar, seolah untuk menenangkan dirinya sendiri. Leo tertawa pendek. Haha, aku kira kau menggunakan item langka appearance change potion. Kau benar-benar terlihat menarik. Hope meletakkan sendoknya mendesah pendek. Pendek, sejujurnya, pagi tadi sempat khawatir berpikir bahwa mungkin ia terjebak dalam tubuh orang lain. Dunia The Exorcist memang penuh kejutan. Mimpi buruk yang sebelumnya ia alami bisa saja menjadi kenyataan. Tapi ketika ia menyadari wajah di cermin adalah dirinya meskipun sedikit berbeda, ia menyerah untuk memikirkan bagaimana ini bisa terjadi. Toh tidak akan membuat harga beras turun. Sekarang ia hanya ingin menikmati makanannya, tidak peduli rambut dua warna atau mata yang aneh. Tapi ternyata Leo tidak selesai mengomentarinya. Hope, kalau dilihat baik-baik. Leo mengusap dagunya, menyipitkan mata. Kau terlihat sangat cantik. Hope tersedak keras, batuk-batuk sambil menepuk dadanya. Ia nyaris menelan sendok jika tidak buru-buru meneguk susu. Sialan Leo, jangan bilang aku cantik. Protesnya setengah murka, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi berlebihan. Leo tertawa lebih keras kali ini. Mungkin ini jati dirimu yang sebenarnya. Candanya mencoba menyelidik lebih jauh. Hope langsung muram, meletakkan gelas susunya dengan kasar. Shit! Jangan berpikir aku ini hood. Istilah hood langsung ia lontarkan dengan tajam, sebutan bagi para gamer laki-laki yang menggunakan avatar perempuan. Tenang, Hope. Aku hanya bercanda, ujar Leo. Tangannya diangkat sebagai tanda menyerah. Hope mendesah pelan, menenangkan dirinya. Ia bukan tipe yang gampang marah, tapi kali ini komentar Leo cukup membuatnya terusik. Setelah menghabiskan sarapannya, Hope memutuskan untuk bertanya, jati diri? Maksud paman apa? Leo tersenyum tipis, tatapannya kini lebih serius. Bisa saja kau berasal dari ras legenda. Hope mengernyit. Ras legenda. Kata itu asing baginya. Dunia The Exorcist memang telah berubah dan mungkin ada banyak hal yang ia tidak tahu. Tapi ras legenda? Apa maksudnya? Ras legenda? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Leo menatapnya tajam, senyum samar menghiasi wajahnya. Aku pikir, kau mungkin seorang Nephilim. Hope terdiam. Kata itu menggantung di udara, seakan-akan menyimpan rahasia yang belum ia pahami. Nephilim? Apa itu? Ras itu terdengar asing. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya ketika mendengarnya. Saat itu juga Hope menyadari, perubahan ini bukan sekadar kebetulan. Hope
menatap Leo dengan kebingungan yang sulit disembunyikan. Kata itu terdengar asing di telinganya, seakan muncul dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia The Exorcist memang sudah banyak berubah, tapi ini sudah di luar pemahamannya. Apa itu Nephilim? Ras legenda? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, menambah keraguan yang mulai menggerogoti keyakinannya. Sambil menatapnya dengan serius, Leo berkata, "Ya, Nephilim. Aku berani mengatakan ini karena perubahan yang kau alami, Hope. Ciri-cirimu, mata, rambut, aura yang kau miliki, semua mengarah pada itu. Dan satu hal lagi, kau juga memiliki pedang itu." Mata Hope perlahan beralih pada pedang yang tersampir di sampingnya. Senjata itu, meski tampak biasa pada pandangan pertama, selalu membuatnya merasa aneh. Ada sesuatu yang hidup dari pedang itu, seakan pedang itu memanggilnya, dan kini Leo mengaitkannya dengan legenda. "Apa Nephilim termasuk ras langka?" tanyanya, nada suaranya bergetar samar. Leo mengangguk kecil, sorot matanya masih sama, penuh keyakinan. Belum pernah ada yang melihatnya secara langsung. Itu hanya legenda yang diceritakan turun-temurun. Tapi jika bahkanku benar, maka aku sangat beruntung bisa melihatmu sekarang. Hope termenung. Dia merasa perutnya bergejolak, bukan karena sarapan tadi, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata namun nyata. "Jadi paman memang menganggapku Nephilim? Lalu Nephilim itu apa sebenarnya?" tanyanya lagi, ingin segera memecahkan misteri ini. Leo menarik napas panjang, seakan mempersiapkan diri untuk mengisahkan sesuatu yang berat. Dengan suara pelan namun tegas, ia mulai menjelaskan. Nephilim adalah keturunan yang lahir di percampuran manusia dengan fallen spirit. Anak-anak perempuan manusia yang dihampiri oleh makhluk itu melahirkan keturunan kuat yang disebut Nephilim. Tapi, jika Nephilim memiliki anak, darah itu akan mudar dan keturunan mereka tak lagi memiliki kekuatan Nephilim. "Jadi paman menganggapku anak fallen spirit itu apa?" "Malaikat jatuh," saut Leo singkat namun jelas. Hope mematung. Kata-kata itu bergema di benaknya. Malaikat jatuh, sebuah konsep yang begitu besar dan samar dalam pikirannya. Namun dengan cepat ia menepisnya. Tapi kenyataannya, aku tidak ada hubungannya dengan cerita itu. Aku tetap manusia biasa. Tidak ada yang aneh dari ayah atau ibuku. Leo tersenyum tipis. Ia bisa memahami keraguan Hope, namun sesuatu di dalam dirinya meyakinkan bahwa ini bukan kebetulan. "Aku juga berpikir seperti itu," ucap Leo sambil terkeh kecil. "Tidak ada kaum Nephilim yang vegetarian." Hope hampir tertawa mendengarnya. "Nah, itu salah satu buktinya," sahutnya sambil menunjuk dirinya sendiri, mencoba meredakan suasana. Tapi Leo langsung menatapnya dengan lebih serius. "Tapi kau tetap saja darah campuran, Hope." Hope membeku sejenak. Kata-kata itu, darah campuran menohoknya tepat di hati, karena kenyataannya memang benar. "Bagaimana bisa paman tahu kalau aku berdarah campuran?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Leo hanya mengangkat bahu dengan santai, senyum misteriusnya kembali muncul. "Aku hanya menebaknya, tapi jujur Hope, kau tidak terlihat seperti manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirimu, kekuatan yang berbeda, yang hanya aku sadari di sini. Kau bukanlah manusia pada umumnya." Hope menghela napas berat, kebingungan kembali mencengkeram pikirannya. "Aku tidak tahu apa yang paman bicarakan. Tebakan paman memang benar tentang darah campuran, tapi aku bukan seperti yang paman pikirkan. Aku ini bukan orang spesial, paman Leo." Leo memandangi pedang di sisi Hope dengan mata tajam. Tapi pedang itu membuktikan sebaliknya. "Hope, kau mungkin sang penyelamat yang dikirim oleh Dewi Lotus." Hope mengikuti arah pandangan Leo dan kembali menatap pedangnya. Pedang itu terlihat biasa, namun ada sesuatu yang memancar dari dalamnya. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. "Tidak mungkin, paman." "Tentang pedang ini?" Ia menggeleng, suaranya terdengar samar. "Aku yakin ini hanya kebetulan saja, aku menemukannya tanpa sengaja." Leo tidak menjawab. Ia hanya memandang Hope dengan sorot penuh arti, seakan mengingat sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. "Mungkin sekarang kau belum menyadarinya, Hope. Tapi suatu hari nanti, kau akan mengerti. Kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Dalam hati Leo berpikir, atau mungkin kau memang reinkarnasi dari Putri Kaisar Lotus pertama. Sebuah nama yang tersimpan dalam legenda bersamaan dengan pedang Black Destroyed, pedang kegelapan yang hanya bisa dijinakkan oleh keturunan Kaisar Lotus. Harapan dan ketakutan bercampur dalam pikiran Hope. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Siapa dia sebenarnya?
Dan mengapa pedang ini memilihnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang tanpa jawaban. Hai semuanya, lagi istirahat ya? Yuk isi energi dulu, tapi jangan lupa nih, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari aku. Jangan lupa juga like kalau suka video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian, biar tambah ramai dong. Kalau kalian mau dukung aku terus berkarya, traktir susu lewat link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ayo kita lanjutkan keseruan videonya. Jangan lupa ya, aku Grace. Sampai jumpa lagi. Suasana pagi di dunia eksorsis terasa hangat namun penuh dengan ketegangan yang samar, seperti sebuah ketenangan sebelum badai. Leo menatap Hope yang tampak termenung. Hope, hari ini kau mau kemana? Tanyanya, memecah kesunyian. Hope mengangkat bahu. Mungkin aku akan berkeliling sebentar. Jawabannya sederhana, tapi pikirannya sedang penuh dengan rencana yang belum tersusun. Saat itu datang dengan langkah cepat. Senyum lebarnya mengiringi sapaan pagi. Pagi, Hope! Apa kau sudah selesai sarapan? Sudah, sahut Hope. Ada apa, Snow? Snow mengedipkan mata penuh semangat. Bagaimana kalau kita hunting? Ujarnya. Dari belakang, Leo ikut menyambut ide tersebut. Benar sekali, kau bisa melakukan gold farming. Itu akan sangat membantu. Hope memutar-otak otaknya cepat. Dalam dunia MMORPG, hunting dan gold farming memang aktivitas penting. Dengan berburu monster, mereka bisa mendapatkan loot, uang, atau bahan dasar untuk equipment. Hope sadar bahwa ini adalah peluang emas baginya untuk bayar semua kebaikan dan tentu saja untuk segera keluar dari utang budi. Dalam dunia ini, semuanya harus dibayar. Dan jika kau ingin hormati, maka kau harus membuktikan nilaimu. Kemana kita, hanya Hope akhirnya. Snow menepuk bahunya dengan semangat. Tentu saja kita juga harus mengumpulkan bahan dasar equipment, itu penting. Hope, jadi aku minta tolong padamu. Snow menyatukan tangannya penuh harap seolah nasibnya benar-benar tergantung pada jawaban Hope. Hope terdiam sejenak, teringat obrolannya dengan Leo semalam. Snow dan teman-temannya adalah para hero yang terkucilkan, dihina, dilecehkan, dan hidup dalam kemiskinan. Sebuah kenyataan yang pahit tapi tidak bisa mereka hindari. Tekad perlahan muncul dalam diri Hope. Baiklah, sahutnya mantap. Snow melotot tak percaya. Benarkah kau serius? Tanyanya sekali lagi, memastikan. Hope tersenyum tipis. Aku selalu menepati janjiku, kawan. Mata Snow langsung berbinar penuh kebahagiaan. Wajahnya yang ceria tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memeluk Hope erat-erat. Terima kasih, kawan. Kau memang yang terbaik. Dari kejauhan, Leo hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berbisik penuh keyakinan. Hope, kau mungkin belum menyadarinya. Tapi aku tahu, kaulah sang penyelamat yang diramalkan itu. Cahaya kecil itu akan tumbuh, dan suatu saat nanti kau akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Snow akhirnya melepaskan pelukannya dan bertanya, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kau menjadi petualang, Hope? Pertanyaan itu membuat Hope sedikit panik. Jika ia menjawab jujur bahwa ia baru memulai petualangannya kemarin, itu pasti akan terdengar aneh. Maka ia memilih jalan aman. Kira-kira sudah lebih dari 3 bulan. Snow memekik kagum. Wow, kau pasti sangat berpengalaman. Hope tersenyum kecil sedikit canggung. Tidak juga. Snow tampak penasaran dan antusias. Kalau begitu, bolehkah aku melihat status hero-mu? Pikiran Hope langsung berpacu mencari alasan. Dia tahu betul kalau statusnya kosong atau bahkan tidak memiliki statistik seperti para petualang lain. Akhirnya, ia berkata santai. Masalahnya aku kehilangan kartu petualanganku, jadi aku harus mengulanginya lagi dari nol. Snow membelalakan mata penuh simpati. Ya ampun Hope, kehilangan itu masalah besar. Kau pasti berada dalam posisi yang terdesak sebelumnya. Hope mengangguk kecil, berusaha mempertegas kebohongannya. Ya, tiba-tiba saja tidak menemukannya di semua sakuku. Mungkin aku lupa menaruhnya di mana. Snow menghela napas panjang sambil menggeleng-geleng kepala. Aku kira kau sempat kalah melawan bos yang levelnya jauh di atasmu. Ternyata, ia memukul dahinya sendiri. Sudahlah, aku akan membantumu. Mungkin aku hanya perlu mendaftar ulang di Adventure Guild, ujar Hope berusaha menutup pembicaraan. Baik. Ayo, Hope, aku akan mengantarmu ke sana. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Seru Snow sambil menarik tangan Hope tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Semangat Snow begitu menular. Ia benar-benar yakin bahwa Hope adalah seorang hero kuat yang akan mengubah nasib mereka.
Harapan besar tampak jelas dalam langkahnya yang bergegas, seakan tidak sabar menyaksikan Hope meratakan dungeon-dungeon kuat yang selama ini mereka hindari. Hope hanya bisa mengikuti sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bergumam, apa aku benar-benar bisa menjadi sehebat itu? Tapi, satu hal pasti, petualangan barunya baru saja dimulai. Perjalanan menuju Adventure Guild. Langkah kaki mereka berdua bergema di jalanan berbatu kota beriringan menuju Adventure Guild yang terletak di pusat benteng. Di sepanjang jalan, aktivitas pagi sudah mulai tampak sibuk. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, anak-anak berlarian bermain, dan para petualang berlalu lalang dengan perlengkapan mereka. Hope berjalan dengan hati-hati. Pedangnya yang terbungkus selendang dari Snow kini ia letakkan di punggung. Tersamar dengan baik. Tunggu dulu, Snow. Tiba-tiba Hope menghentikan langkahnya. Snow menoleh dengan cepat. Ada apa, Hope? Tanyanya heran. Hope menatap pedangnya dengan serius. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyembunyikan pedang ini. Terlalu mencolok jika aku membawanya seperti ini. Snow langsung mengerti. Tanpa ragu, ia merogoh tas pinggangnya dan mengeluarkan selembar selendang berwarna biru tua. Pakai ini untuk membungkusnya, Hope. Ujarnya sambil mengulurkan kain tersebut. Hope menerima selendang itu lalu membungkus pedangnya dengan hati-hati. Dengan begini, aku tidak lagi menjadi pusat perhatian orang lain, ucapnya dengan lega. Snow tersenyum puas. Ya, itu ide yang bagus, sahutnya antusias. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalan menuju pusat kota terasa panjang, tapi Snow terlihat bersemangat. Sepanjang perjalanan, ia sesekali melirik ke arah Hope, senyum kecil selalu menghiasi wajahnya. Dalam hati, Snow tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Teman-teman, mulai dari sekarang kita tidak akan dikucilkan lagi. Aku akhirnya bertemu orang baik. Dia Hope. Hope benar-benar baik. Mungkin dia adalah penyelamat kita. Batinnya penuh harap. Bagi Snow, bertemu Hope adalah sebuah keajaiban. Selama ini ia sudah terlalu lelah berjuang demi dirinya dan teman-temannya, para hero yang dikucilkan. Demi mendapatkan item terbaik untuk bertahan hidup, ia rela merendahkan dirinya mengemis kepada para hero kuat. Namun, tidak ada yang peduli. Sebagian besar dari mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kemudian Hope datang. Berbeda dari yang lain, Hope tidak memandang rendah mereka. Bahkan Hope dengan tegas menyanggupi permintaannya untuk hunting. Bagi Snow, Hope adalah sinar kecil di tengah kegelapan yang selama ini mengelilinginya. Ngomong-ngomong, Snow, ucap Hope tiba-tiba memecah lamunan Snow. Berapa banyak petualang yang biasanya ada di Adventure Guild ini? Snow berpikir sejenak. Cukup banyak. Mereka datang dan pergi, entah mendaftar misi atau mencari party untuk berburu monster. Kadang ada juga yang hanya sekedar pamer peralatan baru. Hope mengangguk mencoba memahami. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau sering ke sana? Ya, cukup sering, jawab Snow sambil menghela napas. Biasanya aku hanya menawarkan kerjasama pada mereka, tapi ya, kau tahu sendiri, sebagian besar menolak. Hope melirik Snow sekilas. Jawaban itu membuatnya semakin yakin bahwa Snow dan teman-temannya benar-benar sedang dalam kondisi sulit. Ada banyak hal yang harus ia lakukan, tapi untuk saat ini ia memutuskan untuk fokus pada tujuan mereka. Adventure Guild. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka tiba di depan sebuah bangunan besar dengan papan kayu bertuliskan Adventure Guild. Bangunan itu tampak megah meskipun sedikit lusuh, seperti tanda bahwa tempat ini sudah lama menjadi pusat aktivitas para petualang. Di depannya, kerumunan orang tampak sibuk lalu lalang membawa peta, senjata, dan gulungan kertas misi. Snow tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah bangunan tersebut. Itu dia, Hope! Adventure Guild! Hope menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi serius. Dalam hatinya, ia merasa ini bukan sekadar tempat pendaftaran atau pusat misi biasa. Hey, semuanya, kita jeda sebentar ya. Perjalanan ini panjang dan jujur saja melawan monster itu melelahkan. Tapi tahu nggak, yang bikin aku terus kuat adalah segelas susu dingin ini. Nah, kalau kalian ingin aku makin kuat, kalian bisa traktir aku susu lewat Saweria yang ada di deskripsi video ini. Serius, dukungan kalian bikin petualangan ini makin seru. Oh iya, bantu aku juga dengan menekan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semakin banyak dukungan, semakin banyak monster yang bisa kita kalahkan. Dan siapa tahu kalian bisa ikut menjadi bagian dari kisah epik ini. Kalian itu pahlawan sejati di balik layar. Terima kasih dan ayo lanjutkan petualangan kita.
Terima kasih atas dukungan kalian. Hope dan Snow sampai di depan markas besar Guild Petualang. Mereka sekarang berdiri di depan sebuah gedung besar yang menyerupai istana Romawi kuno. Banyak patung dan pilar-pilar besar. Aku akan masuk. Hope mendaftar masuk. Sementara itu Snow menunggu di luar sambil menyandarkan diri di tembok. Aku akan menunggu di sini, Hope. Di dalam kantor Guild ada banyak hero dengan item kelas atas berkeliaran. Mereka terlihat kuat dan sangar, baik itu pria maupun wanita. Hope masuk tanpa ragu dengan pakaian apa adanya, pakaian olahraga. Seorang assassin petanatap Hope saat baru saja melewati pintu. Hope tetap mengabaikannya. Assassin itu tampak menyandarkan diri pada pilar sambil melipat kedua tangan di dada, membawa katana prak kelas Epsh. Sebagian besar mata memandang Hope dengan angkan lemah. Tetapi beberapa hero sepertinya cukup cerdas untuk menyadari aura kehadiran Hope. Tidak mungkin seseorang menyembunyikan senjatanya jika itu memang item biasa. Beberapa hero beranggapan itu pasti item kelas S atau di atasnya. Biasanya kebanyakan hero pasti memamerkan senjatanya, tapi Hope tidak. Beberapa berasumsi itu kelas SS atau SSSS Legend. Seorang hero kelas Knight menghampiri Hope. Yo, sapanya pria seumuran. Dia mengenakan armor lengkap dari atas sampai bawah, tanpa helm. Hope bisa menebak kalau pedang yang dia gunakan masuk dalam kelas S. Dari bentuk dan desainnya sudah terlihat jelas. Pedangnya besar, memiliki pahatan garis lurus di bagian tengah berwarna merah bara. Pedang dua tangan, Hope menebak bahan enhance-nya adalah berlian. Terlihat dari kilapan mata pedangnya, berelemental api. Dia hanya pamer, batin Hope. Apa kau petualang baru? Benar sekali, sahut Hope. Knight itu penasaran dengan senjata yang sengaja disembunyikan oleh Hope. Dari bentuknya, aku bisa menebak jika kau membawa senjata jenis assassin. Kau ingin menjadi assassin? Dia hanya menebak menggunakan logikanya, namun dia tidak bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari pedang milik Hope. Tentu saja, ucap Hope. Hope mengambil sikap sebiasa mungkin agar tidak terlalu mencurigakan. Bertingkah sebagaimana seorang pemula, berpura-pura bertingkah sedikit canggung dan polos. Ah, kau pasti pemula. Kalau begitu kau bisa mendaftar di bagian staff. Oke, terima kasih, ucap Hope lalu beranjak menuju loket pendaftaran tanpa menoleh ke belakang, bertemu dengan petugas cantik dan mengajukan permintaan. Hope mendaftarkan namanya, mengisi semua data yang perlu diisi di dalam formulir. Nama, ras, dan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengisi surat kontrak sebagai hero, syarat untuk memperoleh dukungan dari prajurit kerajaan. Dengan mengisi semuanya, itu artinya Hope sudah terdaftar menjadi seorang pejuang. Proses pendaftaran belumlah selesai. Hope belum mendapat kartu petualangannya. Dia diminta menuju loket penentuan hero class. Hope harus meletakkan tangannya di atas sebuah bola kristal berwarna merah. Status Hope akan diperiksa dengan detail di sana. Ini mirip dengan scan laser, kemampuan Hope yang sebenarnya akan terungkap. Staf yang cantik dan muda mandu Hope. Telapak tangan Hope menempel di atas bola kristal. Dia merasa menempel pada magnet. Di bawah bola kristal terdapat sebuah box yang berfungsi seperti mesin cetak cepat. Box itu mengeluarkan sebuah kartu pengenal. Petugas pendataan terkejut melihat status yang dimiliki oleh Hope. Kekuatan serangan fisik maupun sihir Hope berpotensi berada di tingkat teratas. Kedua tipe serangannya memiliki level yang seimbang. Jika dia melatih dirinya dengan serius, dia akan menjadi petarung yang paling berbahaya. Kelas Hope juga terbilang spesial, kombinasi dari dua kelas kuat. Selain itu, Hope juga memiliki keberuntungan yang maksimal. IQ-nya juga lumayan. Hanya saja dia tidak memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Ibarat Hope seperti seekor tawon pembunuh. Dia memiliki serangan yang mampu membunuh orang dewasa dengan sengatannya, tapi langsung sekarat hanya mendapat sekali tepakan. Hope memang berpotensi menjadi yang terkuat, tapi dia tidak sempurna. Kekurangannya itu bisa saja memberi celah untuk musuh membunuh dirinya seperti nyamuk. Tapi karena semua data hero bersifat pribadi, pihak Adventure Guild tetap menjamin kerahasiaan data para hero demi keamanan mereka. Hope juga terkejut dengan statusnya sendiri. Sebelumnya dia hanya kelas assassin pada umumnya. Ini bukan seperti game yang selama ini aku ketahui, pikirnya. Hope lalu mengambil semua itu sebagai sebuah keberuntungan. Dia pikir pasti akan menyenangkan untuknya. Untuk apa mengambil itu semua sebagai beban pikiran, pikirnya lagi. Hope menyimpan kartu pengenalnya dan menganggap semua itu adalah takdir
Takdir yang tidak membosankan menurutnya. Keluar dari guild, Snow yang menunggu di luar semakin tidak sabar menunggu Hope. Begitu Hope keluar, Snow langsung berdiri tegak. Bagaimana? Kau berhasil mendaftar? Tanya Snow antusias. Hope tersenyum kecil sambil menunjukkan kartu itu. Tentu saja. Sekarang aku resmi menjadi petualang. Snow langsung berseru gembira. Aku tahu kau bisa, Hope. Sekarang kita bisa mulai petualangan kita. Namun, Snow segera menyadari perubahan kecil di wajah Hope. Meskipun Hope tenang seperti biasa, ada sesuatu yang tidak biasa. Matanya lebih tajam, lebih serius, seakan ada banyak hal yang sedang ia pikirkan. Ada apa, Hope? Kau terlihat berbeda. Snow bertanya penuh rasa ingin tahu. Hope hanya menggeleng pelan, menyembunyikan kegelisahannya. Tidak ada apa-apa, aku hanya sedikit kagum dengan semua prosedur di dalam sana. Semua petualang tampak serius, tapi ia berhenti sejenak, memilih kata-kata yang tepat. Aku rasa kita akan baik-baik saja. Snow mengangguk yakin. Baginya, Hope adalah sosok yang bisa dipercaya dan entah mengapa ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa Hope memang bukan orang biasa. Hope keluar dari Adventure Guild. Yo, sapa Snow. Apa kau sudah siap berburu, Hope? Tentu saja, sahut Hope. Yakin hanya menggunakan pakaian seperti itu? Hope mengenakan satu set pakaian olahraga dari dunia asalnya. Tanpa armor sama sekali bukan masalah baginya. Sebenarnya itu karena dia sedang tidak punya gold. Dengan jaket olahraga putih dan sepatu putih, penampilannya lebih mirip pelatih klub sepak bola. Hanya saja membawa pedang di tangan. Kenapa tidak? Ucap Hope. Pakaian ini terlihat biasa dan bagian dari casual costume. Tidak ada yang melarangnya kan? Casual costume adalah pakaian santai yang biasanya dikenakan para hero ketika tidak sedang menjalankan misi. Tapi kau sama sekali tidak menggunakan pelindung, seru Snow. Snow sendiri mengenakan armor lengkap meskipun hanya kelas rendah dari kepala hingga kaki. Aku tidak ingin terlihat berat sepertimu, balas Hope. Yakin? Tentu saja, memang. Kebanyakan assassin jarang mengenakan armor lengkap. Mereka lebih mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan musuh. Biasanya mereka hanya mengenakan beberapa bagian saja seperti arm guard, pelindung tangan, atau leg guard, pelindung kaki. Baiklah, terserah kau saja, Hope, ujar Snow akhirnya menyerah. Ayo, seru Hope. Hope memimpin, dan mereka berjalan santai menuju gerbang timur, portal ke dungeon para pemula. Snow sama sekali tidak membawa senjata. Oh iya, aku tidak melihat senjatamu, tanya Hope penasaran. Snow tertawa ringan. Hei, aku tidak ada uang. Oh, sahut Hope seadanya. Snow sadar dirinya tidak meminta Hope untuk membelikan senjata. Lagi pula ia tahu Hope juga tidak punya gold. Kita akan mendapatkan senjatamu langsung di dalam pertempuran saja, ujar Hope tiba-tiba. Apakah bisa? Snow sama sekali tidak terpikirkan tentang itu. Tentu saja, sahut Hope sambil terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tidak selamanya kita harus mengumpulkan bahan untuk mendapatkan senjata. Kita masih bisa merampasnya. Merampasnya? Kau akan tahu dalam pertempuran, ucap Hope lalu berhenti di depan sebuah portal merah. Kita sudah sampai. Mereka sampai di sebuah portal merah yang dijaga oleh dua prajurit kerajaan. Kalian yakin ingin memulai petualangan kalian? Tanya salah satu prajurit. Tentu saja, jawab Hope tegas. Biasanya para pemula diwajibkan mengikuti pelatihan di training hall terlebih dahulu. Namun Hope mengabaikan hal itu. Pada formulir pendaftaran, Hope menulis bahwa ia adalah seorang pengembara yang turun gunung, memiliki pengalaman bertarung. Baiklah, silakan tunjukkan kartu identitas kalian, seru salah satu prajurit. Hope dan Snow memperlihatkan kartu pengenal mereka. Para prajurit sempat memperhatikan Hope dari ujung kepala sampai kaki, mungkin karena penampilannya yang tidak lazim. Namun, mereka tidak banyak berkomentar dan langsung memberi izin masuk. Salah satu prajurit memberikan sebuah item kepada Hope. Ambillah kembang api ini. Jika kalian terdesak, tembakkanlah kembang api ke langit. Kami akan segera datang untuk membantu kalian. Baiklah, terima kasih, ucap Hope sambil menerima item itu. Kalian sudah bisa masuk, ucap prajurit itu. Hope dan Snow langsung masuk ke dalam portal. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti mereka. Para hero yang melewati portal biasanya akan mengalami kebutaan sesaat, seperti terkena cahaya flash kamera. Itu hanya berlangsung beberapa detik, jadi sebaiknya mata dipejamkan saat melewatinya. Dengan langkah mantap, mereka pun masuk ke dalam dungeon, memulai petualangan mereka yang sesungguhnya.
di depan Death Mine Ruins. Mereka kemudian muncul di depan pintu masuk dungeon. Death Mine Ruins adalah lokasi di mana mereka berada sekarang. Sebuah reruntuhan bekas pertambangan yang dulunya digali oleh para dwarf, namun kini dikuasai oleh iblis. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah masuk ke dalam goa. Suasana di dalam begitu sunyi dan gelap, nyaris tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, bergema di antara dinding batu yang sempit. Hope berhenti sejenak. Snow, panggilnya dengan nada serius. Jangan jauh-jauh dariku. Ada firasat buruk yang ia rasakan. Oke, sahut Snow yang langsung meningkatkan kewaspadaannya sambil melihat ke sekeliling. Bagi Hope, dungeon ini terasa aneh. Tidak seperti saat ia masih bermain game. Biasanya para monster akan langsung muncul dan menyerang sesuai pola yang telah diprogram. Sekarang semuanya terasa sunyi dan menegangkan. Ini sangat mencurigakan, batinnya. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat di hadapan Hope. Refleks, ia langsung mundur selangkah. Kita mungkin akan disergap. Kau harus siap, Snow, ucapnya cepat. Hope mulai melangkah pelan, memimpin dengan mata tajam mengamati sekeliling. Ikuti aku dan tetap waspada, ujarnya tegas. Snow hanya mengangguk sambil berjalan lebih dekat. Instingku menangkap adanya bahaya, tambah Hope. Sebagai assassin, ia memiliki insting tajam seperti radar yang memberitahunya jika ada ancaman yang mendekat. Mendadak, satu anak panah melesat cepat dari kegelapan, menembak tepat ke arah Hope. Namun, Hope dengan cekatan mencabut pedangnya dan menebas panah itu sebelum bisa mengenai dirinya. Tring! Suara logam beradu terdengar tajam. Tetap di belakangku, seru Hope. Napasnya sedikit berat, tetapi matanya tetap fokus. Sebagai assassin, Hope memiliki skill refleks yang luar biasa, mirip dengan sepupunya, kelas ninja. Meskipun begitu, serangan itu nyaris mengenai lengannya, tanda bahwa musuh yang mereka hadapi tidak bisa dianggap remeh. Bersiaplah untuk situasi terburuk, ujar Hope lagi. Tatapannya tertuju ke kegelapan di depan. Entah apa yang menanti mereka, tapi ia bisa merasakan aura bahaya yang semakin kuat. Hey, kalian semua para petualang hebat di luar sana, aku butuh dukungan kalian untuk melawan kegelapan yang semakin kuat. Klik tombol subscribe dan share sekarang juga. Dengan itu, kalian membantuku memperkuat tekad dan meningkatkan kekuatanku. Dan kalau kalian ingin mendukungku lebih jauh lagi, kalian bisa traktir aku segelas susu favoritku lewat link Saweria di deskripsi. Ya, susu adalah sumber energiku untuk menghadapi para musuh dari kegelapan. Ia menunjuk ke arah bawah layar dengan senyuman ramah. Ayo, bersama kita bisa menghancurkan kegelapan dan mengembalikan kedamaian dunia. Jangan lupa, klik semuanya sekarang. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di pertarungan berikutnya. Panah pertama itu hanya peringatan, tapi Hope tahu pasti musuh tidak akan selamanya baik memberikan aba-aba seperti itu. Udara yang dingin terasa menusuk di dalam Death Mine Ruins, tetapi suasana semakin memanas ketika puluhan anak panah api menyala dilemparkan dari kegelapan. Dalam sekejap, cahaya merah berkilauan menari liar dan jatuh bagai hujan meteor ke arah mereka. Shit! Desis Hope sambil mundur refleks. Hope! Seru Snow panik. Matanya membelalak melihat serangan yang datang seperti ombak tak berujung. Kita akan dipanggang hidup-hidup, sahut Hope dengan nada putus asa bercampur frustasi. Ini di luar perhitungannya. Teknik pedangnya, walau cepat dan akurat, tidak akan mampu menangkal semua panah. Kali ini kenyataan bahwa ia bukan lagi berada dalam tubuh avatar tingkat atasnya, Fugayadu, menampar keras dirinya. Badannya yang asli meskipun cukup gesit, jauh dari kekuatan fisik yang biasa ia andalkan di dunia game. Harus diakui, keahlian bertarungnya hanya ada di otak, bukan otot. Tiba-tiba tangan Snow meraih lengannya. Awas! Snow menarik Hope tepat ketika hujan panah hampir menutup jarak mereka. Dalam satu gerakan cepat, Snow memanggil skill miliknya. Diamond Shield! Cahaya putih meledak seperti kilat di hadapan mereka, menciptakan perisai kristal raksasa berbentuk tempurung kura-kura. Panah-panah api yang menghantamnya memercik dengan keras, menciptakan ledakan kecil yang menggema di seluruh gua. Suhu udara meningkat drastis. Hope yang refleks menunduk dan melindungi kepala dengan tangan kosong, mendongak kagum. Beruntung mengajak warrior, seru Hope sambil tertawa getir. Meski kuat, serangan susulan musuh begitu cepat, seperti hujan deras tanpa jeda. Perisai Demon Shield mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Suara berderaknya terdengar samar di antara ledakan.
Snow sedikit terdorong mundur. Serangan musuh tidak lagi terlihat seperti manual, ada yang jauh lebih terorganisir. "Hope, perisainya retak!" seru Snow, nafasnya memburu. Hope tidak membuang waktu. Dengan cepat ia menarik Snow ke balik batu besar di dekat mereka, hanya beberapa detik sebelum perisai itu benar-benar pecah berderak. Batu itu menjadi satu-satunya perlindungan mereka saat ini, sementara musuh terus membombardir sekeliling dengan panah. "Serangan mereka tidak normal," ujar Hope, suaranya terdengar serius. "Beberapa panah memiliki daya lontar seperti senjata mekanik. Mereka pasti punya balista atau semacamnya." Snow menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. "Jadi apa rencananya?" Hope menyeringai, matanya menyala penuh semangat. "Aku punya ide, kau punya sesuatu yang mudah terbakar." Snow tertegun sejenak sebelum tersadar. "Aku bawa arak. 3 botol di dalam tas." "3 botol arak?" Hope menoleh padanya mendengus geli. "Kau benar-benar tidak bisa lepas dari itu ya?" Snow mengangkat bahu, wajahnya sedikit memerah. "Bukan waktu yang tepat untuk ceramah." "Baiklah, berikan semuanya padaku." Hope langsung mengambil botol-botol arak dari tas Snow. Tangannya bergerak cepat. Botol-botol itu diikat menjadi satu, diselipkan sobekan kain sebagai sumbu, dan dijadikan bom rakitan sederhana Molotov versi darurat. "Sudah siap?" tanya Hope sambil memasang sumbu dari kembang api luncur yang diberikan penjaga portal. "Staminaku sudah penuh, aku siap," sahut Snow tegas, meski raut wajahnya masih tegang. Hope menunggu. Matanya tajam menatap dari celah batu. Ia mempelajari pola serangan musuh, bagaimana panah susulan ditembakkan selalu pada jeda sekian detik setelah panah pertama mencapai jarak tengah. Mereka punya waktu, sangat tipis tapi cukup bagi orang sepertinya. "Kita hanya perlu memanfaatkan celah itu," gumamnya. "Hope, kau yakin?" Suara Snow bergetar sedikit. Hope tidak menjawab. Dalam kepalanya, rencana itu sudah matang. Ketika panah api kembali melesat, Hope menghitung detik. Ketegangan menggantung di udara, napas Snow terdengar jelas di dekatnya. "Snow sekarang!" Snow langsung beraksi. Ia keluar dari balik batu, berdiri tegak, dan memanggil perisai kristal raksasanya sekali lagi. Ledakan cahaya putih yang muncul membutakan musuh seketika. Hope tahu penghuni gua ini jarang terkena cahaya terang, mereka pasti lengah. Dalam momen itu, Hope melesat keluar seperti anak panah. Nafasnya memburu, matanya terkunci pada target, posisi musuh yang tidak terlihat di kegelapan. "Cia!" teriaknya saat ia melempar bom rakitannya ke udara. Sumbu dari kembang api terbakar cepat, nyala kecil itu bergerak menuju botol yang berputar di udara. Bum! Ledakan dahsyat memecah keheningan gua. Percikan api menyebar ke segala arah seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit. Sobekan kain terbakar, beterbangan liar dan menimpa drum minyak musuh yang tidak sengaja tersimpan di sekitar area itu. Dalam sekejap api membesar, menjalar dengan cepat seperti ular ganas yang lapar. Suara jeritan makhluk-makhluk dari dalam gua terdengar nyaring. Para goblin yang bersembunyi di kegelapan berlarian, sebagian terbakar api, menggelinjang dalam kepanikan. Gua yang tadi gelap dan sunyi kini berubah menjadi lautan api, memantulkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding batu. "Lihatlah, Snow!" Hope menunjuk ke arah kobaran api, senyum lebar terukir di wajahnya. Pertunjukan tarian api yang spektakuler. Snow hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, tercengang. Jantungnya masih berpacu cepat, tapi kelegaan mulai terasa. Di tengah situasi yang hampir memojokkan mereka, Hope masih bisa bercanda dan itu cukup membuat Snow yakin. "Harimau bermain api ya?" gumam Snow. "Kau benar-benar gila, Hope." Hope menyeringai, pedangnya terhunus. Kadang sedikit gila itu menyelamatkan nyawa. Di hadapan mereka, kobaran api terus membesar, memaksa musuh untuk mundur. Tapi Hope tahu, ini baru permulaan. Ada bahaya yang lebih besar menunggu di dalam sana, dan ia siap menghadapinya. Hoi, lihat tarian api tadi? Keren kan? Tapi itu baru sebagian kecil dari aksi kita. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Kami butuh dukungan kalian untuk terus melanjutkan petualangan gila ini. Satu lagi, kalau kalian suka aksi tadi, traktir kami susu ya. Siapa tahu, kita bisa bikin tarian api yang lebih gila lagi. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di aksi berikutnya. Jangan lupa traktir susu. Hope berdiri tegap di tengah medan yang mulai tenang. Bom kecil buatannya berhasil mengacaukan pasukan musuh, meskipun tidak membakar semuanya. Tapi itu bukan masalah. Hope sudah memikirkan strateginya matang-matang. Dia tahu musuh menggunakan minyak atau getah untuk membuat panah api, dan itu adalah kelemahan mereka.
Kau memang hebat, Hope, seru Snow dari belakang dengan nada lega. Hope hanya menyeringai tipis sambil menatap sisa kobaran api. Dan akhirnya kita tahu wujud musuh sebenarnya. Goblin! Goblin? Snow memekik tak percaya. Serius? Kita hampir saja terpojok oleh makhluk yang katanya paling lemah. Kau salah, Snow. Kali ini suara Hope terdengar lebih serius. Dia berbalik menatap temannya. Memang benar mereka lemah jika sendirian, tapi kalau mereka bersatu, kau sudah lihat sendiri betapa repotnya kita tadi, kan? Snow terdiam, mencoba mencerna perkataan itu. Ia akhirnya mengangguk pelan. Kau benar, Hope. Ternyata sesuatu yang kita anggap lemah bisa menjadi sangat kuat kalau mereka bersatu melawan kita. Jadi ingat ini baik-baik, tegas Hope. Jangan pernah remehkan musuh, sekalipun kecil. Hope berjalan mendekati salah satu tubuh goblin yang belum terbakar sepenuhnya. Matanya menyipit melihat detailnya. Goblin ini berbeda. Kulitnya bukan hijau seperti biasanya, melainkan hitam pekat. Tubuhnya lebih besar dan giginya runcing seperti milik ras iblis. Mutasi, gumam Hope. Evil Goblin? Snow menghampiri dan ikut mengamatinya tersebut. Kau yakin ini mutasi? Hope mengangguk. Bentuknya lebih mirip ras iblis. Kalau ada yang setinggi 2 meter, mereka pasti ratu atau raja goblin. Ini tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya, pikir Hope. Dalam The Exorcist Online, pihak musuh selalu jelas, hanya ras iblis. Ras lain, termasuk goblin, bersatu melawan mereka. Tapi sekarang dunia ini berubah total. Bahkan ras rendah seperti goblin pun berubah menjadi ancaman besar. Apakah dunia ini berubah hanya dalam semalam? Bisik Hope pada dirinya sendiri. Dia ingat jelas terakhir kali lockout belum genap 24 jam. Mungkin aku harus berhenti memandang ini sebagai game. Snow, ucap Hope tiba-tiba. Ambil senjata mereka yang masih bisa dipakai. Kita mungkin butuh cadangan. Snow bergegas memunguti beberapa busur dan anak panah utuh. Meski wajahnya masam, aku benci senjata jarak jauh. Hope tersenyum tipis. Tidak ada salahnya bersiap. Ayo kita masuk lebih dalam. Di balik pintu batu, api di medan pertempuran sudah padam sepenuhnya. Di hadapan mereka kini berdiri sebuah pintu batu raksasa, tinggi 3 meter dan lebar 4 meter. Pintu itu dipenuhi ukiran kuno yang samar terlihat tertutup debu. Hope, aku punya firasat buruk kalau kita membuka pintu ini, kata Snow lirih. Hope menatapnya sekilas, kemudian mendorong pintu itu dengan kekuatan penuh. Sudah terlambat jika kau memundur sekarang. Suara geretan keras bergema memenuhi ruang kosong di sekitar mereka. Debu-debu berjatuhan, lalu pintu perlahan terbuka. Di baliknya, lorong panjang berbentuk huruf L terbentang. Dindingnya terbuat dari batu besar berlumut, sementara obor-obor berderet di dinding menyala dengan sendirinya, menciptakan cahaya temaram. Hope! Suara Snow gemetar. Aku semakin tidak suka tempat ini. Hope mencabut anak panah dan menyalakannya menjadi obor darurat. Cahaya dari obor itu beradu dengan cahaya temaram lorong. Aku juga punya firasat buruk, tapi satu-satunya jalan keluar adalah dengan terus maju. Mereka mulai melangkah, namun tiba-tiba Hope berhenti. Snow, tetap di sini. Bersembunyilah. Apa? Tidak, aku ikut denganmu, protes Snow. Kau tetap di sini, ujar Hope tegas. Jika ada jebakan di depan, kau akan jadi penghalang. Aku akan memeriksanya dulu. Snow menggerutu, tapi akhirnya patuh. Ia bersembunyi di balik pintu batu, menyembunyikan diri dalam bayangan. Sementara itu, Hope melangkah maju dengan hati-hati. Setiap langkahnya menggema, menciptakan suasana semakin mencekam. Lorong itu terang, terlalu terang, seolah-olah sengaja dipersiapkan untuk menyambut mereka. Hope berhenti. Dia memungut batu sebesar genggamannya dan melemparkannya ke depan. Batu itu melayang, jatuh dengan bunyi debuk, lalu berguling hingga cukup jauh. Tidak ada suara jebakan, tidak ada pergerakan. Tidak terjadi apa-apa, gumam Hope. Snow yang dari tadi menahan napas akhirnya berbisik. Aman? Hope diam, memandangi ujung lorong yang menikung. Pikirannya penuh tanda tanya. Ini tidak seperti yang dia ingat dari game. Jika ini dungeon, monster atau jebakan biasanya langsung bermunculan begitu pemain memasuki wilayah mereka. Tapi di sini tidak ada apapun, sunyi. Ada yang tidak beres. Ucap Hope pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Udara di lorong itu terasa lebih berat, seakan menekan tubuhnya dari segala arah. Sesuatu sedang menunggu. Hope bisa merasakannya. Dengan erat ia menggenggam senjatanya, bersiap untuk segala kemungkinan. Bersiap Snow, panggilnya. Kita belum selesai. Snow muncul dengan perisainya yang mulai retak berdiri di sisi Hope. Keduanya melangkah mendekati tikungan itu, langkah mereka terasa semakin berat. Udara terasa makin pekat. Hope! Bisik Snow lagi.
Hope tak menjawab, pikirannya terfokus pada kegelapan di ujung lorong. Mereka tahu, begitu melewati tikungan itu, dunia yang menanti tidak akan pernah sama. Pertaruhan di lorong maut. Hope mencabut pedangnya dengan tegas dan melangkah maju. Hope, jangan nekat, seru Snow dengan nada cemas. Hope tidak menggubris. Dengan langkah penuh keyakinan, ia mendekati tikungan lorong berbentuk L. Namun sebelum sempat berblok, sebuah panah melesat cepat nyaris mengenai kepalanya. Hope menunduk secepat kilat dan panah itu menghantam dinding batu di belakangnya, menancap dalam hingga menimbulkan retakan. Shit! Hampir saja kepalaku tertembus, desis Hope sambil berdiri tegak kembali. Hope, kau baik-baik saja? Snow berteriak dari belakang. Tidak apa-apa, saut Hope. Namun matanya masih fokus menatap ke arah tikungan yang gelap. Snow keluar dari tempat persembunyiannya. Wajahnya penuh tekad. Aku tidak mau bersembunyi lagi, Hope. Apa kau bisa mengatasi panah itu? Bisa saja, jawab Hope sambil memutar otak. Kalau kita bekerja sama dan memanfaatkan tamengmu. Tapi kita belum tahu dari mana panah itu ditembakkan. Snow menunjuk panah yang masih menancap di dinding. Lihat, panahnya menancap begitu dalam. Hope mengangguk, mendekati panah itu dan memeriksanya. Dinding batu di sekitarnya terlihat retak kecil. Kau benar. Ini bukan tembakan biasa. Mungkin ini ditembakkan dari mesin otomatis. Hope berdiri tegak dan menatap Snow. Ada dua kemungkinan. Apa itu? Tanya Snow, masih menahan napas. Entah ada pemicu yang mengaktifkan panah itu, atau Hope berhenti sejenak, pandangannya menyipit. Ada musuh yang mengendalikannya. Hope tahu satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melihat langsung sumber serangan. Namun itu berisiko tinggi. Aku harus maju lagi. Snow langsung bersiap ingin mengikuti. Kalau begitu, aku ikut bersamamu. Hope menahan tangan Snow. Tidak, lebih baik kau tetap di sini. Kalau aku terdesak, cepat gunakan tamengmu untuk melindungiku. Snow mengepalkan tangan, enggan berpisah, tapi akhirnya menurut. Baiklah, tapi kau harus tetap waspada, Hope. Hope tersenyum samar. Tenang saja, aku ini assassin. Ketangkasan adalah keahlianku. Dengan pedang terhunus, Hope melangkah lagi, lebih hati-hati dari sebelumnya. Begitu kepalanya muncul di sudut lorong, panah langsung melesat, lebih cepat dari sebelumnya. Hope terkejut, tapi refleksnya menyelamatkan nyawanya. Ia berhasil menepis panah itu dengan pedangnya, meskipun hantaman panah membuat lengannya sedikit bergetar. Cepat sekali, keluh Hope. Namun sebelum ia bisa menarik napas, panah perutnya sudah menyusul, tidak ada jeda. Panah kedua meluncur hanya beberapa detik setelah yang pertama. Hope memutar tubuhnya dan menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindar. Sial! Gumamnya sambil berguling cepat ke samping. Dari tempatnya berdiri, Snow menyaksikan dengan ngeri. Hope kini menjadi sasaran empuk. Panah ketiga melesat tepat menuju tubuh Hope yang masih belum sempat berdiri. Tidak, Hope! Seru Snow. Tanpa berpikir panjang, Snow mensummon perisainya yang mulai retak akibat pertempuran sebelumnya. Dengan sekali lemparan, tameng itu menahan panah ketiga. Brak! Panah menghantam tameng dan menembus sebagian besar bagiannya. Snow berlari ke arah Hope, tamengnya hancur berkeping-keping di tangannya. Cepat, kita mundur, seru Hope. Dua panah lain ditembakkan sekaligus membuat lorong dipenuhi suara desingan mematikan. Hope segera menarik tangan Snow dan mereka berlari mundur ke posisi awal. Panah-panah itu menghantam dinding di tempat mereka berdiri tadi, menancap jauh lebih dalam dari sebelumnya. Hope dan Snow berdiri terengah-engah, wajah mereka pucat. Hampir saja, gumam Hope mengatur napas. Pantas saja lorong ini berbentuk L. Itu membuat kita jadi sasaran empuk. Snow menatap Hope dengan serius. Sepertinya mereka tidak ingin kita maju lebih dalam. Mereka seperti menyuruh kita pergi. Hope mengangguk, menatap tikungan lorong yang kini terlihat lebih mengancam. Kalau begitu, kita mundur dulu. Kita harus memikirkan strategi baru. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki bergema dari arah luar lorong. Langkah itu berat dan berirama seperti milik lebih dari satu makhluk. Hope, bisik Snow. Hope segera menarik Snow ke sudut lorong yang gelap. Sembunyi sekarang, perintahnya. Mereka berdua menyelinap ke dalam bayangan di ujung lorong, menahan napas. Langkah-langkah kaki itu semakin mendekat. Dalam kegelapan, Hope menggenggam pedangnya lebih erat, bersiap untuk apapun yang akan muncul. Dukung perjuangan kami. Subscribe, like, and share untuk memberikan energi pada Hope dan Snow. Traktir susu segar lewat Saweria yang ada di deskripsi. Perjalanan ini berat, tapi bersama kalian kami bisa menghadapinya.
Setiap dukunganmu membawa kami lebih dekat pada kemenangan. Di tengah gelapnya dungeon, udara terasa berat dan menusuk. Hanya suara napas tertahan dan langkah kaki yang samar-samar terdengar. Hope menekan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat pada Snow untuk tetap diam. Mata Snow melebar, tubuhnya sedikit gemetar. Di antara kegelapan, dua sosok muncul penjara, tampak asing dan mencurigakan. Semua aman, bisik salah satu penjara. Suaranya serak, penuh kehati-hatian. Kemana mereka? Tanya yang lain, suaranya lebih tajam. Terdengar seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. Mungkin mereka berhasil menembus pertahanan ke depan. Jawab penjara pertama setengah percaya diri. Untung kita tidak ikut terjebak. Hope dan Snow bersembunyi tepat di belakang kedua penjara itu. Bayang-bayang gelap menjadi sekutu mereka. Hope mencermati gerak-gerik dua orang asing itu. Langkah mereka terlalu ringan untuk orang biasa, tapi sikap mereka terlalu gegabah. Siapa mereka? Dan apa yang mereka cari di sini? Pikir Hope, matanya menyipit tajam. Ayo cepat, kumpulkan semua item dari makhluk itu. Perintah salah satu penjara sambil menunjuk mayat monster yang tergeletak tak jauh. Dengan cekatan mereka mulai memasukkan barang-barang berharga, armor, senjata, dan pernak-pernik lainnya ke dalam karung lusuh mereka. Hope merasakan ketidaksukaan menguar dari dadanya. Mereka hanyalah pencuri, oportunis yang memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan sendiri. Tiba-tiba, suara gesekan tajam memecah kesunyian. Dalam sekejap, dari tikungan gelap di depan, sebuah anak panah melesat, cepat dan mematikan. Penjara pertama terhuyung, matanya membelalak sebelum jatuh lunglai ke tanah. Penjara kedua mencoba berlari, namun panah kedua menembus tubuhnya, membuatnya terjungkal tepat di depan Hope dan Snow. Snow tersentak. Hope, meski hatinya berdebar, tetap menjaga ketenangan. Tanpa sadar, kematian mereka memberi kita untungan, bisiknya. Snow menoleh, bingung. Apa maksudmu? Hope menyeringai tipis, pikirannya mulai berputar. Aku tahu pola serangan musuh. Mereka bukan satu orang seperti yang kukira. Ada dua pemanah dan serangan mereka dibuat seolah berasal dari satu arah. Bagaimana bisa kau yakin? Snow berbisik, suaranya bergetar. Perhatikan jeda antara panah pertama dan kedua, jelas Hope. Jika hanya satu pemanah, dia membutuhkan waktu lebih dari 2 detik untuk mempersiapkan panah berikutnya. Tapi ini terjadi hampir bersamaan. Itu berarti ada 2 orang. Snow diam, mencerna penjelasan Hope. Meski demikian, Hope masih memendam kekhawatiran. 2 pemanah dan kita tidak tahu posisi mereka, ini buruk. Namun ketegangan mereka tak berhenti di situ. Dari kejauhan, suara berat mulai bergema, menggetarkan lantai di bawah kaki mereka. Setiap getaran terasa seperti ancaman yang mendekat, seperti predator raksasa yang sedang berburu mangsanya. Hope, bisik Snow, kali ini hampir memohon. Diam, saut Hope cepat, namun matanya juga terbelalak waspada. Suara itu terdengar menyeret seperti pedang atau senjata berat yang tergores di lantai. Langkah kaki itu mendekat, setiap dentuman membuat bulu kuduk berdiri. Hope tahu apa artinya ini. Boss Dungeon, raksasa. Ini tidak baik, ucap Hope pelan. Sembunyi, Snow menurut. Mereka merapat ke balik reruntuhan, napas keduanya tertahan. Suara itu semakin mendekat dan ketika akhirnya berhenti, Hope merasakan darahnya membeku. Suasana sunyi tiba-tiba menyelimuti ruangan, sunyi yang bukan pertanda baik. Apa dia menyadari keberadaan kami? Pikir Hope, matanya memindai sekitar. Tiba-tiba, duar! Sebuah kapak besar menghantam lantai, hanya beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi. Pecahan batu berterbangan dan Snow hampir saja berteriak sebelum menutup mulutnya dengan cepat. Dari sela-sela reruntuhan, Hope akhirnya melihat wujudnya. Wujud Boss Dungeon. Sosok raksasa berkulit hijau keabu-abuan dengan mata merah membara. Mulutnya dipenuhi deretan gigi tajam yang menyerupai gigi hiu. Hembusan napasnya saja terdengar berat dan menakutkan. Goblin Hiu, bisik Hope pelan memberinya nama. Raksasa itu mendongak mengendus udara seperti sedang mencari sesuatu. Apa dia mencium keberadaan kami? Hope menahan napas. Snow sudah mulai berkeringat deras, tangannya bergetar tak terkendali. Hope harus menggunakan seluruh tubuhnya untuk menahan Snow agar tidak bergerak. Sosok itu berbalik ke arah lain, matanya melirik dengan curiga, lalu melenggang sambil menyeret senjata beratnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekelompok goblin kecil tiba-tiba datang berhamburan menjerit-jerit menunggu giliran. Bos raksasa itu menggeram kasar memberi peringatan pada anak buahnya seperti pemimpin kawanan singa yang mengusir hyena.
Tubuh penjara yang tadi terbunuh langsung diseret oleh para goblin kecil itu, beramai-ramai, rakus dan liar. Hope memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat lebih jauh. Dari sampingnya, Snow menutup mata sambil menggigit bibir. Meski tidak ada suara, Hope bisa merasakan getaran ketakutan dari tubuh Snow. "Kita harus keluar dari sini," bisik Snow dengan suara parau. Hope mengangguk pelan, tapi bukan sekarang. Dia tahu satu langkah salah saja, mereka akan berakhir seperti penjara itu. Hope mulai menyusun strategi, meski pikirannya masih diliputi ketakutan. Tidak ada ruang untuk ceroboh kali ini. Di dungeon ini hanya ada satu aturan, hidup atau mati. Hope menantang bahaya. Hope menyadari bahwa Snow sedang gemetaran di sampingnya. Situasi yang mereka hadapi begitu berbahaya. Dia tidak ingin nasib mereka berakhir tragis seperti dua pencuri tadi. Jika terus bersembunyi, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Hope harus membuat keputusan. "Kau harus pergi dari sini, Snow!" ujar Hope dengan tegas. Wajahnya serius, matanya fokus. "Aku akan mengurus mereka." Snow menggeleng keberatan. "Tidak, Hope, aku ikut bertarung." Hope menatap rekannya itu lebih dalam. "Dengar, Snow, dengan musuh sebanyak ini, aku tak bisa fokus bertarung sambil menjagamu. Kau harus keluar dan cari bantuan. Aku mengandalkanmu." Snow terdiam, masih ragu, namun akhirnya mengangguk. "Kau yakin akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, aku bisa mengurus ini. Cepat pergi," desak Hope. Dengan enggan, Snow keluar dari persembunyian dan berlari menuju pintu keluar. Suara langkahnya menarik perhatian para goblin yang masih mondar-mandir di sana. Mereka memutar kepala dan mulai mengejar Snow. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Hope melompat keluar dari balik kegelapan. "Oi! Apa kalian mencariku?" tantang Hope lantang. Goblin-goblin itu menghentikan langkah menatap Hope yang berdiri tegak dengan pedangnya. Mereka mengeluarkan suara geraman marah. Senjata mereka terangkat. Pedang, kapak, dan gada terlihat berkilat samar di bawah cahaya obor yang remang. Hope sengaja menarik perhatian mereka agar Snow bisa kabur dengan aman. Sekarang, dengan musuh berjumlah 15 depannya, dia mempersiapkan diri. "Ayo maju!" serunya sambil memasang kuda-kuda. Salah satu goblin dengan pisau kecil melesat maju, terlihat terlalu percaya diri. Hope tetap diam, menunggu saat yang tepat. Ketika goblin itu mendekat, Hope bergerak cepat, menangkis serangan dan melumpuhkan lawannya dengan satu tebasan yang terkendali. 3 goblin lain langsung menyerang bersamaan. Mereka lebih terlatih. Serangan mereka terkoordinasi. Goblin pertama dengan pedang melompat tinggi, melakukan tebasan memutar ke arah Hope. Hope menghindar dengan memiringkan tubuhnya ke belakang, hampir saja terkena serangan itu. Namun serangan berikutnya datang cepat. Goblin kedua dengan gada besar melancarkan serangan dari atas. Hope menangkis serangan itu dengan pedangnya, tetapi tekanan besar dari gada membuatnya terdorong hingga berlutut. Lututnya menghantam lantai dengan suara keras, tetapi Hope menggertakkan giginya dan bertahan. Goblin ketiga dengan pisau memanfaatkan momen itu, bergerak cepat mengincar celah pertahanan Hope. Dengan sekuat tenaga, Hope mendorong gada lawannya ke atas, membuat goblin pemegang gada terhuyung. Dia kemudian meraih tangan goblin bersenjata pisau, melucuti senjatanya, dan menggunakannya untuk mematahkan serangan goblin dengan pedang. Dengan gerakan cepat dan penuh perhitungan, Hope membalas serangan. Goblin dengan gada masih mencoba bangkit, tetapi Hope segera menyingkirkan ancamannya, memastikan lawan itu tak akan bergerak lagi. Tersisa 11 goblin yang kini mulai berhati-hati. Mereka berbaris lebih rapi, saling menatap, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa meremehkan Hope. Seorang goblin dengan armor lengkap maju ke depan, terlihat sebagai pemimpin kelompok. Dia mengambil sebuah obor yang tergeletak di lantai dan menyalakannya kembali. Api obor-obor berkedip-kedip memperlihatkan wajah-wajah goblin lainnya yang tampak geram. Hope berdiri tegap meskipun napasnya sudah sedikit memburu. Pinggangnya terasa nyeri akibat tekanan sebelumnya, namun dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. Dengan senyum tipis, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum tua, tapi tubuhku mulai protes." Goblin pemimpin melangkah maju, diikuti oleh para bawahannya yang bersiap menyerang. Di balik cahaya api obor yang bergetar, pertarungan baru akan dimulai. Hope menggenggam pedangnya lebih erat, mata tajamnya mengamati setiap pergerakan musuh. Kali ini, ia tahu pertarungan ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga strategi dan ketenangan.
Hope berdiri di tengah lingkaran para goblin, 11 pasang mata kecil menatapnya dengan waspada. Pedangnya terangkat, memantulkan cahaya redup dari obor yang digenggam oleh salah satu goblin yang tampak memimpin kelompok. Suasana terasa begitu tegang, seolah waktu berhenti sesaat. Namun bukannya menyerang langsung, Hope justru memutar tubuhnya, meregangkan pinggang dengan gerakan lambat. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, mencoba mengatasi rasa kaku di punggungnya. "Jangan salah paham," ucap Hope dengan nada tenang sambil menoleh ke para goblin. "Ini hanya peregangan. Punggung yang sehat itu penting, tahu?" Para goblin yang sebelumnya siap menyerang justru terlihat kebingungan. Mereka saling melirik, bisik-bisik di antara mereka mulai terdengar. Beberapa bahkan tampak ragu untuk melangkah maju. Hope setelah merasa lebih baik kembali memegang pedangnya dengan penuh percaya diri. Ia mengayunkannya sedikit untuk menunjukkan kesiapan. "Nah, siapa yang mau maju duluan?" tanyanya dengan senyum tipis penuh keyakinan. Namun tanpa peringatan para goblin menyerang bersama-sama seperti gelombang kecil namun tak terhentikan. Mereka bergerak serempak ke arah Hope. Oi, tunggu dulu, ini tidak adil," seru Hope sambil mundur dengan tergesa, mencoba menghindari serangan dari segala arah. Para goblin tetap maju, tidak menghiraukan protesnya. Mereka bergerak tanpa pola jelas, namun kekompakan mereka membuat situasi semakin sulit bagi Hope. Salah satu goblin melompat dengan cepat, mencoba meraih pedangnya, sementara yang lain menyerang ke arah kakinya dengan tongkat kayu kecil. Hope melompat ke belakang untuk menghindari serangan itu, hampir kehilangan keseimbangan. "Kalian serius? 11 lawan 1? Ini bahkan tidak masuk akal," gerutunya sambil mengatur posisi bertahan. Namun para goblin tak peduli. Bagi mereka, tantangan ini adalah segalanya, dan mereka akan melakukan apapun untuk menang. Hope harus berpikir cepat. Ia menatap sekeliling, mencari celah untuk keluar dari tekanan ini. 1 lawan 1 mungkin, ujarnya lagi, mencoba mencari sedikit keadilan. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang akan mendengarkan. Dalam situasi yang kacau ini, Hope mulai menyadari bahwa bertarung secara langsung bukanlah solusi. Dengan napas yang memburu, ia berusaha mengatur langkah, menyiapkan strategi untuk melawan atau setidaknya keluar dari lingkaran lawannya. Pedangnya berkilau, siap digunakan, sementara pikirannya bekerja keras mencari cara untuk menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil ini. Hope terpojok di sudut ruangan, punggungnya menempel pada tembok dingin di belakangnya. Para goblin di depannya terlihat percaya diri, mengangkat berbagai senjata seadanya. Pisau, golok, obor, bahkan sebuah garpu makan. Hope hanya bisa menatap garpu itu dengan kebingungan. "Garpu? Apa mereka menganggapku ayam bakar?" pikirnya sambil menahan senyum di tengah ketegangan. Namun, tidak ada waktu untuk berlama-lama merenung. Hope menarik napas dalam dan memasang kuda-kuda. Dengan penuh keyakinan, ia mengambil posisi seperti seorang samurai. Pedang di tangannya kembali masuk ke dalam sarung. Tangan kirinya memegang gagang pedang, sementara tangan kanannya siaga untuk mencabutnya kapan saja. Posisi tubuhnya sedikit membungkuk dengan kaki terbuka lebar untuk menjaga keseimbangan. "Ayo, aku siap!" serunya dengan nada tegas, menyeringai menantang. Salah satu goblin, yang tampaknya pemimpin kelompok, mengangkat obor tinggi-tinggi dan berteriak lantang. Suaranya bergema di ruang bawah tanah yang gelap itu. Apakah itu perintah menyerang atau sekadar gertakan? Hope tidak tahu, tetapi ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam sekejap, para goblin serentak menyerbu. Hope hanya bisa bertahan di sudut ruangan, mencoba mengantisipasi serangan dari segala arah. Pedangnya bergerak cepat, menepis setiap serangan yang datang. Namun, serangan bertubi-tubi dari banyak musuh membuatnya kewalahan. Saat mencoba menahan ayunan palu dari salah satu goblin, pedangnya terlepas dari genggaman dan terpental jauh keluar ruangan. "Ini buruk," gumam Hope, kini terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Untungnya ia memiliki sedikit bekal bela diri silat yang diajarkan oleh kakeknya saat kecil. Meskipun tidak sempurna, teknik itu cukup membantunya bertahan. Dengan sigap, Hope merebut salah satu senjata goblin, sebuah pisau kecil, dan menggunakannya untuk menyerang balik. Beberapa kali ia berhasil membuat goblin mundur, tetapi jumlah mereka yang banyak membuat situasinya semakin sulit. Teknik silatnya belum sepenuhnya matang dan ia mulai kehilangan stamina. Hope tersudut lagi. Para goblin merasa di atas angin, tertawa puas melihatnya kehabisan tenaga. Mereka mulai mempersempit jarak, menghalangi satu-satunya jalan keluar.
Hope mengeraskan tatapannya, mencoba menyalakan semangat terakhir dalam dirinya. "Kalau kalian ingin menang, maju saja!" teriaknya dengan nada menantang. Namun, tanggapan yang ia dapatkan hanyalah tawa meremehkan dari para goblin. Keadaannya semakin genting. Hope mencoba mencari celah untuk keluar, tetapi otaknya terasa buntu. "Sial," gumamnya. "Apa ini akhirnya?" Para goblin alih-alih menyerang, mulai mengintimidasi Hope untuk menyerah. Mereka bergerak perlahan, memastikan tidak ada ruang bagi Hope untuk meloloskan diri. Dalam hatinya, Hope berharap ada keajaiban, seseorang atau sesuatu yang datang untuk menyelamatkannya dari situasi ini. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan berdoa agar harapannya tidak sia-sia. Teman-teman, perjuanganku belum berakhir. Tapi, aku butuh energi, 1 gelas susu, dan aku akan kembali melawan mereka semua. Klik link di deskripsi, mari akhiri penderitaan ini bersama. Tepat saat Hope terdesak tanpa jalan keluar, seorang pahlawan muncul. Namanya Snow, membawa busur dan beberapa anak panah di punggungnya. Dengan penuh keyakinan, Snow melepaskan anak panah pertama ke arah goblin yang berjaga di pintu keluar. Sayangnya panah itu meleset, bahkan tidak mengenai apapun. Seluruh goblin tertawa terbahak-bahak menoleh ke arah Snow, menganggapnya ancaman yang sepele. Namun Snow tidak menyerah. Dengan tekad yang tersisa, dia menembakkan 2 panah sekaligus. Salah satu panah itu berhasil mengenai goblin yang menghalangi pintu. Melihat salah satu dari mereka jatuh, para goblin mengalihkan perhatian penuh ke Snow, melupakan keberadaan Hope yang masih terpojok. Justru itulah kesalahan mereka. Mereka terlalu fokus pada Snow dan melupakan Hope yang sekarang mendapatkan kesempatan untuk melawan. Snow, meskipun terlihat gagah dengan busurnya, tidak mampu menyembunyikan kegugupannya. Dia melangkah mundur perlahan, gemetar di bawah tatapan goblin yang semakin marah. Petualangan ini adalah yang pertama kali benar-benar mengancam nyawanya. Sebelumnya, ia hanya mengerjakan misi-misi kecil seperti mengambil barang atau menyelesaikan tugas sederhana. Kini ia menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih menantang. Pemimpin goblin dengan suara lantang memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang Snow. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, beberapa goblin terjatuh satu persatu dari arah belakang, terkena anak panah yang dilepaskan dari sana. Mereka yang tersisa terhenti, bingung, lalu menoleh ke sumber serangan. Di sana Hope berdiri dengan busur dan anak panah yang berhasil ia rebut. Senyumnya yang penuh keyakinan membuatnya terlihat seperti seorang pahlawan sejati. Snow, meskipun masih merasa kagum melihat Hope yang seolah-olah telah berubah menjadi sosok pahlawan. "Jika aku seorang gadis, mungkin aku akan jatuh cinta pada pria ini," pikir Snow. Hope yang tidak membuang waktu membidik pemimpin goblin dengan hati-hati. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, ia berkata, "Ini akhir dari perjalanan kalian." Panahnya melesat dengan tepat mengenai pemimpin goblin. Pemimpin itu terjatuh dan para goblin yang tersisa langsung berhenti bergerak. Mereka kini menyadari kesalahan mereka dalam meremehkan Hope. Kemampuan memanah Hope bukanlah hal yang biasa. Sebagai seorang assassin, Hope terlatih untuk menggunakan berbagai jenis senjata, tidak hanya untuk pertempuran jarak dekat, tetapi juga untuk menghadapi musuh dari jauh. Kelas assassin memang dikenal karena keahlian mereka dalam bertarung menggunakan berbagai alat, dari pedang hingga busur. Namun, menjadi seorang assassin tidaklah mudah. Dibutuhkan ketangkasan, kelincahan, dan insting yang tajam. Tidak semua orang dapat mengikuti jejak mereka. Dunia The Exorcist, yang dulunya seperti sebuah permainan, kini telah berubah drastis setelah insiden di Malkuta, dan hanya mereka yang benar-benar terlatih yang bisa bertahan. Saat pemimpin goblin terjatuh, anak buahnya yang tersisa langsung murka. Dia segera meminum ramuan berwarna hitam yang tampak sangat kuat. Dalam sekejap, efek ramuan itu mulai bekerja. Tubuhnya membesar hingga mencapai 1,5 meter dan berubah menjadi setengah serigala. Hope terkejut melihat perubahan yang sangat cepat dan drastis itu. Goblin werewolf pikirnya tak percaya. Kekuatan musuhnya kini meningkat drastis. Tidak mungkin, ucap Hope dengan nada terkejut. Tanpa memberi waktu bagi Hope untuk berpikir, goblin tersebut langsung menyerang. Sebuah pukulan besar mengguncang lantai membuatnya retak. Untungnya Hope berhasil menghindar dengan cepat. Namun jika tidak, serangan itu bisa berakibat fatal. Hope mencoba menyerang dengan panah, namun anak panahnya segera dihentikan dan dipatahkan dengan mudah.
Dia semakin cerdas, gumam Hope, menyadari bahwa musuhnya sekarang lebih sulit untuk dikalahkan. Sementara itu, Snow terlihat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu Hope. Hope terus menghindari serangan-serangan ganas dari goblin yang kini bertambah kuat, yang gerakannya seperti seorang ahli bela diri. Setiap kali Hope mencoba memanah, serangannya selalu gagal. Anak panahnya kembali dipatahkan. Hope kehabisan anak panah. Shit! Keluhnya, kondisi musuh kini berada di luar perkiraannya. Tidak ada pilihan lain selain terus bertahan tanpa senjata. Dia mengandalkan kelincahan dan instingnya untuk mencari celah di dalam pertarungan yang semakin sengit ini. Meski terus menghindar, Hope merasa kewalahan. Sampai saat ini, dia belum menemukan titik lemah musuhnya. Dia hanya bisa berharap Snow bisa segera mengendalikan diri dan mencari cara untuk membantu. Jika Snow terus terdiam, Hope tahu waktunya tidak akan lama. Akhirnya, Snow memutuskan untuk bertindak. Meskipun dia tidak ahli dalam bertarung atau memanah, Snow tahu dia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad, dia melepaskan panahnya. Panah itu melesat, namun sayangnya meleset dan hampir mengenai Hope. Snow sempat melihat ke arah Hope, namun yang mengejutkan, Hope tidak marah. Ternyata, meskipun meleset, panah itu sedikit memperlambat gerakan musuh, memberi Hope sedikit kesempatan. Dengan semangat yang semakin membara, Snow menembakkan anak panah sekali lagi. Meskipun kali ini juga tidak mengenai sasaran, Snow berharap bisa mengalihkan perhatian musuh. Namun goblin itu tampaknya tahu siapa yang harus dihabisi lebih dulu. Snow kemudian mencari benda lain yang bisa digunakan untuk membantu Hope. Dia memeriksa sekelilingnya dan melihat Black Destroyed milik Hope, pedang yang sangat terkenal karena kekuatannya. Pedang itu tidak berada dalam sarungnya. Snow tahu betul bahwa pedang itu berbahaya jika tidak dipegang oleh orang yang tepat. Tetapi dia juga tahu tidak ada pilihan lain. Hanya pedang itu yang bisa menyelamatkan Hope. Setelah berpikir sejenak, Snow memutuskan untuk mengambil risiko besar demi menyelamatkan Hope. Dengan hati-hati, dia bergerak mendekat ke pedang tersebut, siap mengambilnya untuk dilemparkan ke arah Hope. Snow menggenggam Black Destroyed dan begitu tangannya menyentuh pedang itu, rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedang itu tampak seolah memiliki kekuatan magis yang memberi perlawanan dan rasa terbakar begitu terasa. Meski tubuhnya terasa sangat perih, Snow menahan semua rasa sakit itu. Ini bukan seberah. Pikir dengan tekad yang bulat. Ia tahu ia harus melakukan ini demi Hope. Dengan keberanian terkumpul, Snow berlari menuju Hope yang terpojok dan berseru, "Hope!" Tanpa ragu, ia melemparkan pedang itu ke arah Hope. Aura hitam yang memancar dari Black Destroyed membuat Goblin Werewolf mundur sejenak terhalang oleh kekuatan dari pedang tersebut. Setelah melempar pedang itu, Snow merasa sedikit lega. Setidaknya, ia telah berusaha. Ia yakin Hope dengan keterampilannya pasti bisa menangkap pedang itu dengan mudah. Namun, kali ini keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Tangan Hope, meskipun terampil, tidak cukup cepat. Pedang itu meleset dan mengenai tubuhnya. Snow terkejut dan seolah waktu berhenti sejenak saat melihat Hope terjatuh ke lantai. Perasaan sesal langsung membanjiri hati Snow. "Tidak," rintih Snow, langsung terjatuh ke lututnya. "Tidak, Hope!" serunya, suara penuh penyesalan. Ia menundukkan kepala, merasakan beratnya tanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Rasa bersalah menguasainya. Semua ini terjadi karena kelalaiannya dan kini Hope terbaring tak bergerak. Akibat ketidakhati-hatiannya. Sementara itu, Goblin Werewolf yang masih berdiri menunjukkan senyum kemenangan. Dengan percaya diri, ia meraih Black Destroy yang terjatuh di dekat Hope dan bersiap melangkah maju, menanti kesempatan untuk mengakhiri pertempuran. Gelap. Dingin. Sunyi. Tubuh Hope tergeletak tak berdaya di lantai batu yang dingin, darah perlahan mengalir dari lukanya. Kata Black Destroyed bergetar di kejauhan, pantulan cahaya api menari di sepanjang bilahnya. Snow berdiri membeku, matanya membelalak, hatinya dihantam rasa bersalah yang menusuk. Sementara itu, Goblin Werewolf menyeringai puas, cakarnya mencengkeram gagang katana dengan erat. Dengan langkah perlahan, ia mendekati tubuh Hope yang tak bergerak. Apakah ini akhir bagi sang pejuang? Ataukah keajaiban akan terjadi di detik terakhir? Apakah Hope mati semudah itu? Atau masih ada harapan yang tersisa dalam dirinya? Apa Hope benar-benar mati? Apa yang akan dilakukan Snow? Bagaimana kelanjutan pertempuran ini? Tunggu di episode berikutnya.